Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ajil Mafahir, kelas 11 IPA 4, absen 22. Perkenalkan, nama saya Sandi Prima Ramati dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Putri Bilkis Baira dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 27. Nama saya Medina dari 11 IPA 4, kelompok 5 pengolahan, absen 18. Perkenalkan, nama saya Fatih Nur Aziza dari kelas 11 IPA 4, absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari pelajaran pengolahan kelompok 5. Bagian pendahuluan, krep adalah panak tipis yang terbuat dari gandum dan merupakan makanan yang sangat digemari di seluruh Eropa. Krep ini terbuat dari terigu, telur, susu, garam, dan mentega. Lalu, krep ini memiliki dua jenis, yaitu ada krep manis dan juga krep asin. Krep manis ini terbuat dari tepung gandum, lalu untuk krep asinnya terbuat dari tepung buckwheat atau soba. Oke, krep ini berasal dari Brittany, sebuah wilayah di Prancis bagian barat. Namun, sekarang konsumsi krep ini sudah menyebar di seluruh Prancis. Buckwheat yang berasal dari Tiongkok dan setelah menyebar ke Eropa Timur maksudnya, berkembang menjadi makanan yang sejenis yang disebut dengan blintz. Di Brittany, crepes biasanya disajikan secara tradisional dengan saus apel. Oke, jadi kali ini kelompok 5 akan memilih krep ini sebagai makanan kontinental untuk berwirausaha. Jadi, ditunggu penjelasan selanjutnya. Oke, lanjut ke bagian isi. Bagian isi yang pertama ada visi dan misi. Visi dari usaha kita adalah mampu menjadikan usaha kuliner ini menjadi usaha yang dikenal oleh masyarakat, jadi terkenal. Lalu yang kedua adalah menjadikan usaha ini sebagai usaha yang mampu menghasilkan omset yang tinggi dari hasil penjualan. Kemudian misi kita adalah berusaha memberikan pelayanan yang baik. Yang kedua, menjamin kebersihan dan kualitas makanan. Yang ketiga, memberikan harga yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang keempat, mampu mensejahterakan karyawannya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tujuan dan maksud kegiatan usaha saya. Tujuannya yaitu 1. Untuk melatih diri untuk berwirausaha. Yang kedua, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang wirausaha. Yang ketiga, membuka peluang lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang maksud dan kegiatan usaha. Penulis ingin memperkenalkan makanan khas Eropa ke Indonesia dengan cara membuka usaha berjualan crepes yang merupakan makanan khas yang berasal dari Prancis. Alasan dipilihnya makanan crepe ini di antara masakan Eropa lainnya karena rasanya yang enak sesuai dengan lidah orang Indonesia, sehingga lebih mudah untuk diperkenalkan di Indonesia. Dari hal membuka usaha ini, kami juga bermaksud ingin menyalurkan ide-ide makanan yang lain di Indonesia. Kami ingin berinovasi dengan dessert ini sehingga tidak akan kalah dengan kualitas makanan lain. Kami akan berinovasi dengan mengembangkan kembali dessert crepes yang lebih menarik dan lebih berkualitas. Kami akan membuat la crepe, yaitu crepes yang ada berbagai macam rasa. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pasar kami. Pertama, segmenting. Target pasar dari produk kami yaitu la crepe secara umum menjangkau semua kalangan. Namun secara khusus kami menargetkan target pasar kami untuk para pelajar dan pekerja kantoran. Yang kedua, targeting. Cara kami untuk memperkenalkan produk kami kepada konsumen yaitu dengan cara online maupun offline. Promosi via online kami dilakukan dengan cara mempromosikan produk kami ke berbagai jejaring sosial seperti Instagram, Twitter, maupun TikTok. Secara offline, kita akan mempromosikannya secara manual, yaitu dengan membagikan brosur maupun memasang poster dengan gambar yang menarik konsumen. Produk kami la crepe memiliki keunggulan dibandingkan produk-produk lainnya, yaitu pemilihan bahan-bahan yang berkualitas dan bermutu dalam pembuatannya. Kami juga menawarkan berbagai macam topping untuk konsumen, sehingga konsumen dapat merasakan sensasi rasa yang berbeda dari lainnya.
Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama adalah analisis kekuatan atau strength. Yang pertama memiliki rasa khas Perancis. Yang kedua bisa dikreasikan sesuai kemauan. Yang ketiga adalah bahan mudah ditemukan di Indonesia. Yang kedua adalah analisis kelemahan atau weakness. Beberapa orang mungkin akan sulit menerima rasanya karena kurang terbiasa. Yang ketiga adalah analisis kesempatan atau opportunity. Dapat membuka warung makan khusus untuk krep. Yang keempat adalah analisis ancaman atau threat. Mungkin ada beberapa pesaing yang menjual dengan harga yang lebih murah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian proses produksi. Pada bagian proses produksi meliputi alat-alat, bahan-bahan, serta langkah kerja dalam proses pembuatan krep. Yang pertama yaitu bahan-bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan krep diantaranya: pertama, 100 gram tepung terigu diayak agar halus. Kedua, 175 ml susu cair. Ketiga, 75 ml air. Keempat, 2 sendok makan mentega tawar cair. Kelima, ada 1/8 sendok teh garam. Keenam, 3 butir telur yang besar dikocok. Ketujuh, mentega atau margarin atau minyak untuk dioleskan ke teflon. Yang kedua yaitu alat-alat. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan krep diantaranya ada kompor, teflon, whisker, sendok, spatula, mangkok, piring, pisau, dan juga telenan. Untuk bahan dari isi dan juga topping krep itu sendiri yaitu ada pisang, saus coklat, stroberi, dan juga gula halus. Berikut langkah-langkah dalam proses pembuatan krep. Yang pertama yaitu taruh tepung dan garam ke dalam mangkok. Buatlah lubang di tengahnya seperti kawah. Masukkan telur kocok dan sedikit susu. Aduklah dengan menggunakan mixer. Setelah adonan rata, masukkan sisa susu, air, dan juga mentega tawar cair. Whisker kembali adonan hingga halus. Hasil adonannya adalah adonan yang rada encer. Diamkan dulu adonan minimal selama 30 menit atau didiamkan semalaman. Bisa disimpan di dalam wadah tertutup di dalam lemari es. Yang kedua yaitu siapkan wajan anti lengket atau teflon dengan diameter sekitar 20-30 cm. Jika menggunakan wajan biasa, olesi permukaannya dengan mentega atau margarin atau sedikit minyak goreng. Tunggu hingga permukaannya sedikit berasap, tandanya panasnya sudah cukup. Langkah ketiga yaitu tuangkan adonan secukupnya sekitar 50-60 ml ke dalam wajan. Jika menggunakan wajan biasa, goyangkan wajan agar adonan merata ke seluruh permukaan. Jika menggunakan adonan khusus krep, gunakan alat kayu untuk memutar adonan sehingga lebar, tipis, dan rata. Jika ada bagian yang lubang, tambah dengan sedikit adonan atau gulingkan adonan yang belum kering ke bagian yang berlubang. Langkah terakhir yaitu angkat dan sajikan selagi hangat dengan topping sesuai selera. Demikianlah video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.